Terjebak dalam kesadaran realitas di balik koma. Pernahkah Anda membayangkan sebuah skenario di mana Anda terjebak di dalam diri Anda sendiri? Tubuh terbaring lemah tak berdaya, mata terpejam rapat, seolah terkurung dalam penjara tanpa dinding. Di luar sana, dunia terus berputar. Orang-orang berbicara, tertawa, menangis, menjalani hidup mereka. Anda mendengar semuanya, merasakan getarannya, tetapi tak mampu membalas, tak mampu menunjukkan bahwa Anda ada di sana. Itulah realitas yang mengerikan bagi sebagian orang yang mengalami koma, sebuah kondisi yang seringkali kita pandang sebagai akhir dari segalanya. Kita seringkali menganggap koma sebagai sebuah kegelapan total, hilangnya kesadaran secara permanen, sebuah limbo yang tak berujung. Namun, tahukah Anda bahwa pandangan ini mungkin keliru? Bahwa di balik ketidakberdayaan fisik itu, mungkin ada secercah kesadaran yang tersembunyi, sebuah pulau kecil di tengah lautan ketidaksadaran. Fakta yang baru terungkap, berkat penelitian mutakhir di bidang neuroscience, menunjukkan bahwa ada kemungkinan signifikan pasien koma masih memiliki kesadaran, meskipun mereka tidak dapat menunjukkannya. Mari kita menyelami misteri yang memukau ini bersama-sama, mengungkap kebenaran tersembunyi di balik koma. Topik kita kali ini adalah tentang disosiasi kognitif motorik atau cognitive motor dissociation pada pasien koma, sebuah fenomena yang menantang pemahaman konvensional kita tentang kesadaran dan membuka pintu harapan baru bagi para pasien dan keluarga mereka. Sebuah studi penting yang dipublikasikan di kompas.com, sebuah sumber berita terpercaya, telah mengguncang dunia medis dengan mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Sekitar 25% atau 1 dari 4 pasien yang mengalami cedera otak traumatis dan berada dalam kondisi koma menunjukkan tanda-tanda memiliki kesadaran yang tersembunyi. Meskipun mereka terlihat tidak responsif terhadap rangsangan eksternal, tidak mampu merespons perkataan, atau tidak sadar akan apa yang terjadi di sekitar mereka, aktivitas otak mereka tetap menunjukkan kehidupan. Penelitian ini yang melibatkan 353 partisipan dengan cedera otak yang tersebar di 6 rumah sakit berbeda di seluruh Amerika Serikat memberikan bukti kuat bahwa kita mungkin selama ini telah meremehkan kompleksitas kesadaran pada pasien koma. Penyebab cedera otak pada partisipan penelitian bervariasi, mulai dari trauma berat akibat kecelakaan atau benturan keras, hingga penyakit seperti stroke yang menghancurkan, dan serangan jantung yang merusak jaringan otak. Mayoritas partisipan telah dirawat di rumah atau fasilitas kesehatan jangka panjang untuk pemulihan intensif, dengan durasi koma rata-rata sekitar 8 bulan. Selama periode ini, mereka terus-menerus dipantau dan dievaluasi untuk mendeteksi tanda-tanda pemulihan kesadaran. Para peneliti dengan menggunakan metode canggih dan protokol yang ketat, menemukan bahwa sebagian dari orang yang sedang dalam kondisi koma menunjukkan aktivitas otak yang sebanding dengan aktivitas yang terlihat pada orang sehat yang sadar sepenuhnya. Fenomena yang luar biasa ini disebut sebagai disosiasi kognitif motorik atau cognitive motor dissociation dalam bahasa Inggris, yang menggambarkan kondisi di mana ada pemisahan antara proses kognitif, pikiran dan kesadaran, dan kemampuan motorik, gerakan fisik. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan disosiasi kognitif motorik? Bayangkan seseorang yang ingin menggerakkan tangannya, tetapi tidak dapat melakukannya karena kelumpuhan. Meskipun otot-ototnya tidak merespons, otaknya tetap mengirimkan sinyal, tetap berusaha untuk melakukan gerakan tersebut. Dalam kasus pasien koma dengan disosiasi kognitif motorik, mereka mungkin tidak dapat berbicara, bergerak, atau merespons perintah secara fisik, tetapi otak mereka tetap aktif memproses informasi, memahami instruksi, dan bahkan berimajinasi. Dalam penelitian tersebut, para peneliti secara sistematis dan berulang kali meminta pasien melakukan serangkaian perintah motorik sederhana, seperti gerakan jempol kaki atau coba kedipkan mata Anda. Mereka juga memberikan perintah kognitif motorik yang lebih kompleks, seperti bayangkan diri Anda sedang berjalan di pantai, atau
bayangkan menggerakkan jempol kaki Anda. Yang menakjubkan adalah, meskipun para pasien ini tidak dapat menunjukkan respons fisik yang terlihat, pemindaian otak mereka mengungkapkan aktivitas yang signifikan ketika mereka diminta untuk membayangkan membuka dan menutup tangan, serta bermain tenis. Aktivitas otak ini sangat mirip dengan aktivitas yang akan terlihat pada orang sehat yang sedang melakukan atau membayangkan aktivitas yang sama. Untuk mengukur dan memantau aktivitas otak para partisipan, tim peneliti menggunakan dua jenis pemindaian otak canggih, elektroensefalografi, EEG, dan pencitraan resonansi magnetik fungsional, fMRI. Elektroensefalografi, EEG, mengukur aktivitas listrik di otak menggunakan elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Sementara itu, pencitraan resonansi magnetik fungsional, fMRI, memantau aliran darah ke berbagai area otak, yang memungkinkan para peneliti untuk melihat bagian otak mana yang aktif selama tugas kognitif yang berbeda. Dengan menggabungkan kedua teknik pemindaian otak ini, para peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang aktivitas otak pada pasien koma. Profesor saraf dan neuroscience terkemuka, Nicholas Schiff, seorang ahli di bidang kesadaran dan cedera otak, mengatakan bahwa temuan ini memiliki implikasi yang mendalam dan mengubah cara kita seharusnya berinteraksi dengan pasien koma. Beliau menekankan bahwa hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa 25% orang yang koma atau tidak merespons komunikasi verbal memiliki fungsi kognitif yang tinggi, mewajibkan tenaga kesehatan untuk mengubah pendekatan mereka dalam merawat dan berinteraksi dengan pasien koma. Profesor Schiff dengan tegas menyatakan bahwa, saya rasa sekarang ini kita punya kewajiban etik untuk terlibat dengan pasien koma, mencoba membantu mereka untuk berhubungan dengan dunia. Penemuan ini merupakan tonggak penting dalam upaya kita untuk memahami jenis gangguan kesadaran yang kompleks yang disebabkan oleh cedera otak traumatis. Ahli saraf yang dihormati, Dr. Daniel Conziela, yang meskipun tidak terlibat langsung dalam penelitian ini, memberikan wawasan berharga dengan menyatakan bahwa, secara umum, jumlah orang yang menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan aktivitas otak ini bahkan lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Ini menggarisbawahi pentingnya menggunakan alat yang tersedia untuk mengevaluasi pasien cedera otak. Sayangnya, teknologi canggih yang diperlukan untuk mendeteksi tingkat kesadaran pasien koma, termasuk pemindaian otak fungsional dan teknik analisis data yang kompleks, saat ini masih sangat mahal dan hanya tersedia di beberapa rumah sakit dan pusat penelitian khusus di seluruh dunia. Keterbatasan akses terhadap teknologi ini menjadi kendala signifikan dalam memberikan perawatan yang optimal bagi pasien koma dan mengeksplorasi potensi pemulihan mereka. Namun, terlepas dari tantangan yang ada, deteksi disosiasi kognitif motorik pada pasien koma menawarkan harapan baru dan memberikan informasi yang berharga bagi dokter dalam membuat keputusan perawatan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pasien koma yang menunjukkan tanda-tanda disosiasi kognitif motorik mungkin memiliki peluang pemulihan yang lebih besar daripada mereka yang tidak dapat melakukan tugas kognitif. Informasi ini dapat membantu dokter mengidentifikasi pasien yang paling mungkin mendapatkan manfaat dari terapi rehabilitasi intensif dan dukungan berkelanjutan. Penemuan ini membawa angin segar harapan bagi keluarga dan orang-orang terkasih dari pasien koma. Bayangkan seorang suami yang setia, setiap hari mengunjungi istrinya yang terbaring koma setelah kecelakaan mobil yang tragis. Dia berbicara padanya, menceritakan kejadian sehari-hari, membacakan puisi favoritnya, memutar musik yang mereka berdua cintai. Selama ini, dia mungkin merasa berbicara kepada seseorang yang sudah tidak ada, kepada kehampaan. Namun, penelitian tentang disosiasi kognitif motorik ini memberikan secercah harapan yang berharga. Ini menunjukkan bahwa, mungkin saja, di balik mata yang terpejam itu, di dalam otak yang tampaknya tidak aktif itu, kesadarannya masih ada, dia masih bisa mendengar, merasakan, dan memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan pengetahuan ini, sang suami dapat terus memberikan dukungan emosional, terus memberikan stimulasi sensorik, dan tidak pernah menyerah pada harapan bahwa suatu hari nanti istrinya akan kembali.
Selain memberikan dukungan emosional dan stimulasi sensorik, ada beberapa langkah praktis yang dapat diambil untuk membantu pasien koma yang menunjukkan tanda-tanda disosiasi kognitif motorik. Pertama, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa pasien menerima perawatan medis yang optimal, termasuk nutrisi yang cukup, hidrasi yang adekuat, dan pencegahan komplikasi seperti infeksi dan luka tekan. Kedua, pasien harus menerima terapi rehabilitasi yang intensif, termasuk terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi wicara, untuk membantu mereka memulihkan fungsi motorik dan kognitif mereka. Disosiasi kognitif motorik adalah fenomena yang menakjubkan dan menggugah pikiran, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh meremehkan potensi kesadaran dan pemulihan pada pasien koma. Ini adalah seruan untuk meningkatkan kesadaran di antara masyarakat, untuk mempromosikan penelitian lebih lanjut di bidang ini, dan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik untuk mendeteksi dan meningkatkan kesadaran pada pasien koma. Dengan bekerja sama, kita dapat memberikan harapan baru dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang terjebak di antara dunia sadar dan tidak sadar. Ingatlah kembali gambaran yang kita ciptakan di awal narasi ini, tentang seseorang yang terperangkap di dalam tubuhnya sendiri, tidak dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan dunia luar. Penelitian tentang disosiasi kognitif motorik ini memberikan harapan yang nyata dan meyakinkan bahwa suatu hari nanti kita mungkin memiliki kunci untuk membuka pintu bagi mereka yang terkunci di dalam koma. Kita dapat memberikan mereka kesempatan untuk didengar, untuk dipahami, dan untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka. Mari bersama-sama kita sebarkan informasi yang berharga ini, kita dukung penelitian lebih lanjut tentang disosiasi kognitif motorik, dan kita berikan dukungan yang tak tergoyahkan kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari pasien koma. Karena setiap kehidupan memiliki nilai yang tak terhingga, dan setiap kesadaran layak untuk diperjuangkan sekuat tenaga. Jangan lupa untuk memberikan like, memberikan komentar yang membangun, dan yang terpenting, berlangganan atau subscribe channel You Know Me So Well tercinta ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video edukatif yang informatif dan menginspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.